Oke teman-teman, sama dari pandangan berkembang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan kembali pelajaran kami. Berkati kami dan juga berkati Bapak Ibu yang akan mendengar. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sayang, amin. Amin. Gimana kawan-kawan kalian semua? Sehat di sini? Benar. Oke, sebelum itu mulai belajar kita Mama akan mengajar satu persatu ya. Yang pertama di sini ada Sharon, Hadir Pak. Domen, Amda, Nona, Dedi, Samuel, Yuni, Lagi Melodi. Oke, hadir semuanya di sini ya. Nah, baik. Langsung saja kita akan belajar tentang mengenai sikap hidup yang benar terhadap dosa. Tentu anak-anak tahu apa dosa. Apa adalah dosa? Ayo siapa yang bisa apa itu dosa? Pelanggaran. Pelanggaran. Tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan. Siapa lagi? Apa lagi? Memukul. Kejahatan. Apa lagi? Tidak puasa. Semua segala perbuatan yang salah itu adalah dosa. Nah, sebelum itu kita akan membahas tentang apa itu dosa. Nah, sebelum itu Bapak akan menyampaikan tentang pengujian dosa dan anti dosa, lalu akibat dari dosa, tokoh-tokoh Alkitab yang hidup menjadi dosa, dan terakhir cara mengatasi tentang godaan dosa. Selanjutnya, nah, apa sih arti dosa? Dosa itu ialah kegagalan, kekeliruan, dan kesalahan kejahatan pelanggaran dengan menanggung hukum, kelaliman, dan ketidakadilan. Di sini tadi sudah kita jelaskan ya. Lalu dosa ialah kejahatan dalam segala bentuknya. Dosa adalah sebuah tindakan yang mengandung kefasikan atau pemerintahan yang melawan segala rencana dan hukum Allah yang menyebabkan manusia terputus dari rantai tata Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi segala semua perbuatan yang jahat itu adalah dosa. Tentu di sini kadang-kadang tahu ya sudah berdosa ya, sudah melakukan dosa. Kita tahu itu dosa, tapi kita tetap aja melakukan dosa. Namanya juga Oke. Selanjutnya, nah, apa sih akibat dari dosa? Coba saya akan mencari yang pertama. Hidup menjadi berantakan. Nah, hidup menjadi berantakan. Tentu ketika kita melakukan dosa itu kita akan berantakan. Dan hari kita melakukan dosa, kita malah hidupnya enakan. Benar kan? Lalu yang kedua, apa? Jauh dari Tuhan. Nah, tentu kita ketika kita melakukan dosa, kita jauh dari Tuhan. Karena kita sudah melakukan kejahatan, kita melakukan dosa, tentu kita jauh dari Tuhan. Karena kita tidak layak untuk mendekati Tuhan. Lalu yang ketiga, ada kalau baca. tidak ada damai sejahtera. Nah, tidak ada damai sejahtera. Nah, ketika kita mempunyai dosa, mungkin hidup kita ini tidak damai sejahtera. Mungkin hidup kita ini akan memikirkan selalu akan dosa kita, lalu Tuhan dosa kita ini banyak, gimana ini, gimana itu. Hidup kita itu tidak damai sejahtera. Lalu yang keempat, tolong Domen bacakan. Di hati sombong malas. Nah, siapa di sini di hati sombong malas? Domen.
adalah Ayub. Ayub adalah seorang pemuda yang saleh, yang takut akan Tuhan, di mana kisahnya dia dicobai oleh iblis, tetapi dia tetap mendekat kepada Tuhan. Dia tidak menyalahi Tuhan, tetapi tetap tekun di dalam doa dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Yang kedua, Yusuf. Yusuf adalah seorang pemuda yang dijauhi oleh saudara-saudaranya, di mana dia dijual ke Mesir. Lalu apa responnya Yusuf? Tetap mengasihi, tidak balas senjata. Dia tetap memaafkan saudara-saudaranya yang sudah jahat kepada si Yusuf. Nah, selanjutnya, cara mengatasi dosa. Yang pertama itu dalam Matius 26:21 dikatakan Tuhan mengatakan kepada guru-gurunya untuk berdoa agar tidak jatuh ke dalam cobaan. Nah, di sini Tuhan mengajarkan juga kepada kita untuk menjauhi dosa. Yang kedua, membaca kitab suci. Sabda Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Sabda Tuhanlah yang dapat memimpin kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, membaca kitab suci adalah salah satu cara mengatasi dosa. Kita harus membaca Alkitab setiap hari untuk menjauhi dosa, lalu meminta Tuhan untuk memimpin selalu dalam jalan kita, supaya kita hidup benar di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga adalah komunitas yang baik. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Terdapat dalam 2 Korintus 19 ayat 33. Nah, komunitas yang baik itu adalah seperti apa tadi? Teman-temannya baik, kumpulan rohani, pokoknya berdua rohani lah, seperti itu. Lalu komunitas ini tidak apa? Tidak boleh dijauhi. Nah, lalu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, di sini adalah sebuah pergaulan yang merusak seseorang itu, merusak kebiasaan seseorang untuk melakukan dosa. Nah, semua pergaulan yang buruk itu harus kita jauhi. Nah, selanjutnya, kesimpulan. Nah, sebelum kesimpulan itu, Bapak ini sebuah adalah ilustrasi yang minta tolong mana? Mana dari dalam Bapak? Yang pertama, di sini ada dua gelas yang berisi air. Yang pertama adalah ada manusia. Yang kedua ada Tuhan. Yang ketiga ini ada lagi nih. Ini adalah betadin. Betul tadi. Nah, coba buka mana? Ada sebuah ilustrasi ya. Nah, ini bagaikan kita, kehidupan kita sebelum jatuh Dalam dosa. Nah, ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, jadi merah. masih dikit dulu. Ini semakin mencobai dosa, masih Bohong-bohong dikit. seperti nyontek. Lalu tambah lagi dosa ketika kita Kebiasaan nyontek. Karena udah enak kan dosanya. makin menggerus. Selanjutnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih jahat lagi. Yang membunuh. Ih, serem. Makin banyak. Fitnah orang. Disinilah semuanya. Kita sudah tercemar Dosa. Lalu ketika kita mengalami dosa, kita datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita meminta ampun, segala dosa kita akan Ketutupan Kak, Pak ketutupan. dosa kita akan Wah. Kesimpulannya begini, ketika kita melakukan dosa, kita harus meminta ampun kepada Tuhan. supaya kita diampuni dari segala dosa yang kita perbuat selama ini. Tuhan itu baik, anak-anak.
Ya. Itu Pak. Ya. Begitu baik. Dan sesekali anak-anak ini untuk melukai hati Tuhan dari segala perbuatan-perbuatan yang melukai hati Tuhan. Tuhan. Ada ilustrasi lagi. Apa itu Bapak? Ada. Anak-anak udah nyimak videonya ya. Nah, di sini ada sebuah seseorang kecil yang jatuh di dalam dosa. Dia sangat menikmati. Lalu Tuhan memanggil dia. Lalu anak itu menghadap Tuhan. Lalu dia ingin datang kepada Tuhan untuk meminta ampun. Dia sadar akan semua kejahatannya, tetapi Tuhan tetap mau mengampuni. Nah, Tuhan di sini membasuh segala dosa yang ada di anak itu, sudah dibersihkan semua segala dosa yang kita lakukan. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, di sini ketika anak itu sudah bersih, anak itu dihadapkan lagi oleh dosa. Di sini ada dosa yang pertama, itu ada dosa membohong yang pertama, mereka mencuri, menyontek dan lain sebagainya. Dan anak itu pun juga jatuh lagi ke dalam dosa. Lalu apa yang dilakukan anak itu? Meminta ampun lagi kepada Tuhan, dan Tuhan tetap mengampuni, membersihkan lagi segala dosa si anak tersebut. Tapi Tuhan Yesus sedih. Ya, tapi Tuhan Yesus sedih akan melihat kelakuan anak kecil ini yang terus berulang-ulang jatuh dalam dosa. Nah, anak ini berjanji lagi kepada Tuhan yang tidak akan melakukan kejahatan lagi, seperti anak-anak melakukan pada orang tua. Tidak nakal lagi, tetapi apa? Nah, di sini anak itu dihadapkan oleh dosa lagi. Kita lihat ya, apakah anak ini jadi di sini kelihatan teman-teman bahwa dosa itu enak, nikmat. Maka anak itu tenggelam di dalam dosa itu sangat nikmat. Nah, tetapi dia di sini adalah mohon ampun sekali kepada Tuhan. I'm sorry for everything I've done wrong, Jesus. Tetapi Tuhan tetap mau mengampuni. Di sini Tuhan menolongnya ketika dia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, oke. Nah, di sini sekian Tuhan membasuh, membersihkan segala dosa si anak ini, tetapi hati Tuhan merasa sedih karena si anak ini terus-menerus jatuh dalam dosa seperti kehidupan kita. Nah, di sini menangis akan kesalahannya, dosanya. Dia menyesal segala perbuatannya yang dia lakukan. Tetapi segala dosa yang kita perbuat, Tuhan selalu mengampuni. Thank you very much. Nah, Bapak di sini akan membuka sesi pertanyaan. Ayo, siapa yang sini yang akan bertanya? Tunjukkan. Saya. Ini. Apa ini? Tadi kan saya melihat tuh Pak videonya. Ya. Katanya kalau melakukan dosa sekali-kali itu bakal diampuni Tuhan. Tapi kalau kita melakukan dosa lagi, apakah masih bisa diampuni Tuhan? Nah, ini ada pertanyaan yang sangat menjatuhkan ya. Nah, ini. Kalau memang benar ini
kita sudah melakukan dosa, sudah melakukan kejahatan, sudah jatuh terus ke dalam dosa, Tuhan tetap mengampuni kita. Karena Tuhan itu adalah Maha Pengampun. Tuhan itu sangat mengasihi anak-anaknya. Jadi sebesar apapun kesalahan terhadap diri seseorang itu, pasti Tuhan akan mengampuni. Tuhan itu baik. Tuhan itu Maha Pengasih. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi. Oke. Tutup. Sudah ada. Gak ada tugas. Tepuk tangan untuk kita. Oke. Sekian dari isi materi pembahasan kita pada pagi hari ini. Kita tutup dalam doa. Kita tolong kepada Melody. Maju nggak, Pak? Ya, maju. Dua. Baik teman-teman, kita mulai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan kami boleh mengikuti pelajaran agama Tuhan. Terima kasih untuk menyertai pelajaran kami Tuhan. Kau berkati Bapak Yosafat yang sudah setia mengajari kami. Lalu berkati setiap kami Tuhan supaya kami gak tertekan sama dosa, kami bisa menjauhi dosa, kami bisa terus berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami, bimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.